Salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik yang ada di rumah, kita akan sama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita bersyukur waktu dan kesempatan yang Tuhan beri. Ini adalah sangat berharga. Oleh sebab itu, mari kita akan pergunakan sebaik mungkin untuk kita dapat menikmati hadirat Tuhan. Kalau kita ada sampai hari ini, itu karena kemurahan-Nya Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Haleluya. Mari kita siapkan hati menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Dia yang menghiasi kehidupan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semuanya karena kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Mari kita menikmati kebaikan Tuhan. Berikan pujian dan penyembahan-Mu kepada Dia, sebab hanya Dia yang memberikan, menghiasi kehidupan kita dengan kasih setia-Nya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami ada karena kemurahan Tuhan. Kau menghiasi kami dengan kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Hanya Engkau Allah yang penuh kasih setia. Hanya Engkau yang menyatakan kemurahan dan kebaikan-Mu. Glory, haleluya.
buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau Allah yang mulia. Terpujilah Engkau Allah yang kudus, yang layak kami puja. Haleluya, haleluya. Glory, glory Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya nama-Mu yang layak kami sembah. Hanya nama-Mu yang layak kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Kita naikkan pujian ini kembali sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan yang memberikan kebaikan dan kemurahan. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Amin, haleluya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Ku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Kami dapat menikmati kemurahan-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Kami percaya bahwa kasih-Mu yang kekal itu senantiasa ada bersama dengan kami umat-umat-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami bersama dengan umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu, membawa korban syukur bagi Engkau, membawa pujian dan penyembahan bagi Engkau, karena kami rindu memuliakan nama-Mu Tuhan. Hadirlah di atas puji-pujian dan penyembahan kami Tuhan, karena kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, kuasai ruangan ini, kuasai hati kami. Kami bersuka cita untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih, kami akan mulaikan
ibadah pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan, diberikan waktu untuk menikmati kasih setianya Tuhan. Mari kita angkat pujian, kasih setiamu nyata bagiku, berkat Tuhan melimpah bagi kita. Haleluya. Kita menikmati berkat Tuhan karena Dia ada bersama kita. Setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan dan setia bagiku. Segala sanggup limpahkan
kebaikan, kebajikan yang sanggup dilimpahkan oleh Tuhan atas kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita membuka hati, karena firman-Nya itu yang cukup bagi kita, memenuhi segala kebutuhan kita, kerinduan kita bertumbuh dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita merindukan hadirat Tuhan setiap saat, membuka hati kita untuk Roh-Nya terus bekerja dalam kita. Buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di Bapak Ibu, kita sama-sama bangkit berdiri. Roh-Mu yang hidup penuhiku, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Haleluya. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertai. Ku buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, membuka hati, membuka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Ketika kita mengizinkan Tuhan mengambil alih seluruh kehidupan kita, Roh-Nya bekerja di dalam kita, memulihkan dan membangkitkan kita.
Biarlah kebenaran firman Tuhan itu kembali menguatkan kita untuk terus bertumbuh di dalam Dia. Mari kita membuka hati kita yang terbaik buat firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita angkat kornya pujian ini sekali lagi dengan hormat. Bapak Hendri Setiawan maju ke depan berdoa untuk firman Tuhan. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Sekali lagi kita katakan, ku buka hati. Untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini hati kami limpah dengan ucapan syukur. Sebab kami telah merasakan kebaikan Tuhan. Kalau kami boleh hidup sampai saat ini, semua oleh karena kasih-Mu Tuhan. Kalau kami masih bisa bernafas, semua oleh karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu, pagi hari ini kami mau memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Seperti Engkau juga sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Kami mengerti, kami sadar Tuhan. Masih ada banyak kesalahan yang telah kami perbuat. Tetapi kami percaya Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ketika kami lemah, ketika kami jatuh, Engkau selalu menopang, tangan-Mu selalu mengasihi kami. Engkau selalu menguatkan iman kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami membuka hati kami memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang sebentar Engkau akan taburkan, itu yang menjadi kekuatan bagi kami. Itu yang akan menjadi bekal bagi kami, untuk kami bisa melangkahkan kaki kami di hari-hari ini Bapa. Karena ada banyak perkara yang akan Tuhan kerjakan bagi kami. Oleh sebab itu kami percaya Tuhan, firman-Mu yang akan Kau sampaikan pagi hari ini akan memberikan jawaban, akan memberikan kekuatan, akan memberikan kemenangan bagi kami. Kami terus pandang Engkau, untuk kami terus melangkahkan kaki kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Di tengah-tengah keterbatasan ini, kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Tidak ada kekuatan apapun yang akan menghalangi kuasa Tuhan untuk terus bekerja, untuk melakukan perkara-perkara yang besar, yang ajaib, yang akan Tuhan kerjakan bagi kami semua. Oleh sebab itu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Kami percaya firman-Mu akan memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Pakai kehidupan hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi kami semua yang hadir pagi hari ini. Sehingga ketika kami nanti pulang, kami tidak pulang dengan sia-sia, tapi kami pulang membawa sukacita yang besar. Kami akan pulang membawa kemenangan yang besar, sebab Tuhan terus berkarya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa,
memberkati hamba-Mu yang sudah memandu kami dalam pujian, baik singer maupun song leader, pemain musik, dan semua yang terlibat dalam pelayanan ini. Tuhan memberkati mereka, supaya Engkau jadikan mereka menjadi saluran berkat di tengah-tengah pelayanan mereka. Terima kasih Bapa, kami mau sambut kebenaran firman-Mu, mengucap syukur hanya di dalam satu nama, nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita kembali bertemu dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Saya percaya kekuatan dari Tuhan yang menyertai setiap kami dapat beribadah hari ini. Pagi hari ini sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, apabila ada Bapak Ibu Saudara yang pada minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun pernikahan, apabila ada di tempat ini atau ada di rumah masing-masing, dapat berdiri untuk kami akan berdoa bersama-sama. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Benar Tuhan, mulut kami penuh dengan pujian. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Terima kasih karena pertolongan Tuhan, karena kekuatan Tuhan, karena kasih setia Tuhan. Kami dapat ada sebagaimana kami ada. Secara khusus bagi keluarga GBDI El Shaddai Magelang yang minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan. Terima kasih Tuhan, hanya oleh karena kemurahan-Mu kami dapat tiba, kami dapat mengalami kasih dan kemurahan Tuhan. Karena itu kami menyerahkan setiap mereka, pribadi lepas pribadi, biar mereka terus ada di dalam Tuhan. Mereka terus bertumbuh ke arah Tuhan dan hidup mereka semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Berkati dalam apa yang mereka kerjakan, biarlah semuanya boleh memuliakan nama-Mu. Hidup mereka menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Bawa mereka untuk hidup mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur, menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Pagi hari ini kita akan bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan yang akan dilayani oleh Pendeta Muda Budi Hartanto. Kami persilakan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Kita boleh ada semua karena kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Gembala yang pagi hari ini
memberi kesempatan kepada saya untuk belajar menyampaikan renungan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dari 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 13 dan juga dilanjutkan 1 Korintus pasal 14 ayat 1a. Saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Pasal 14 ayat 1a, kejarlah kasih itu. Saya ulang ayat 1 bagian A, kejarlah kasih itu. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri tema, kejarlah kasih. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, Rasul Paulus mengajar tentang kasih, membahas tentang kasih. Dan di dalam 1 Korintus pasal 14 diawali dengan kejarlah kasih itu. Jadi kita sebagai umat-umat Tuhan, orang-orang percaya, firman Tuhan menghimbau kita, firman Tuhan memerintahkan kita, menyuruh kita, kejarlah kasih itu. Dan dari kalimat ini, kejarlah kasih itu, ini menunjukkan yang pertama, bahwa kasih itu sangat penting. Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita harus mengejar kasih itu. Karena kasih merupakan hal yang penting bagi kita, umat-umat Tuhan. Sebagai orang percaya, umat-umat Tuhan, kita harus memiliki iman, itu wajib. Kita harus memiliki pengharapan, itu wajib. Kita juga harus memiliki kasih di dalam hidup kita. Dan kita sudah membaca bahwa di antara ketiga itu, kasihlah yang terbesar. Dan oleh sebab itu, kita harus mengejar kasih itu. Karena kasih merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Di dalam firman Tuhan, 1 Korintus 13 ayat 1 sampai yang ketiga. Di sana dikatakan bahwa tanpa kasih, maka karunia yang kita miliki tidak berguna. Tanpa kasih, karunia yang kita miliki tidak ada artinya. Saya bacakan dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi segala karunia yang kita miliki tanpa kasih tidak ada artinya,
tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Dikatakan sekalipun kita bisa berbahasa semua bahasa yang ada dalam dunia ini, bahkan bahasa malaikat, tapi kalau tidak ada kasih, tidak ada artinya. Bahkan ketika kita memiliki karunia untuk bernubuat, kita memiliki karunia iman, memiliki iman yang sempurna, yang dapat memindahkan gunung, tapi kalau tidak ada kasih, tidak ada gunanya. Kita memiliki karunia untuk memberi, membagi-bagikan apa yang kita miliki, bahkan menyerahkan tubuh kita untuk dibakar. Tapi kalau tidak ada kasih, tidak ada artinya. Jadi kasih merupakan hal yang sangat penting. Sehingga Rasul Paulus, firman Tuhan katakan, kejarlah kasih itu. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-7, saya bacakan ayat 21 sampai 23. Dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi ini menceritakan tentang orang-orang yang melayani Tuhan. Mereka memiliki karunia-karunia di dalam pelayanannya, tetapi mereka tidak memiliki kasih. Tuhan katakan, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi setiap orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Mereka berkata, bukankah kami sudah bernubuat demi namamu? Kami sudah mengusir setan demi namamu. Kami sudah melayani engkau mungkin. Tapi Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau. Karena apa? Karena segala pelayanan kita, segala yang kita lakukan, kalau tidak disertai dengan kasih, tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Segala yang kita lakukan, pengorbanan kita, tapi kalau tidak ada kasih, tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Jadi kasih merupakan hal yang sangat penting. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, kejarlah kasih itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih adalah sesuatu yang mutlak, yang harus ada di dalam kehidupan kita, umat-umat Tuhan. Kasih sesuatu yang harus ada dalam kehidupan kita, para pelayan Tuhan. Kita harus melayani dengan kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Karena tanpa kasih pelayanan kita, maka akan kita lakukan tanpa beban. Kalau tidak ada kasih kepada Tuhan, tidak ada kasih kepada sesama, maka pelayanan kita lakukan tanpa beban, tanpa kesungguhan. Jadi kita harus memiliki kasih yang sungguh kepada Tuhan dan kepada sesama. Kejarlah kasih itu. Yang pertama, kasih adalah hal yang penting. Yang kedua, ini menunjukkan bahwa dengan berdiam diri, kita tidak bisa menjadi orang yang penuh kasih. Dikatakan, kejarlah kasih itu. Harus ada usaha, harus ada tindakan dari kita. Kejarlah kasih itu. Dengan berdiam diri, kita tidak akan bisa menjadi umat Tuhan yang penuh kasih. Dengan bersikap pasif, kita tidak akan bisa menjadi anak-anak Tuhan yang penuh kasih.
kasih memang adalah salah satu dari buah Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22 dikatakan buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi kasih memang salah satu dari buah Roh Kudus. Tetapi itu tidak berarti bahwa dengan kita bersikap pasif, dengan kita berdiam diri, kita dapat menjadi anak Tuhan yang penuh kasih. Tidak. Dikatakan kejarlah kasih itu. Jadi harus ada tindakan dari kita. Kita harus menjadi anak Tuhan yang aktif. Sehingga kita mendapatkan kasih, hidup kita dipenuhi oleh kasih Tuhan. Kita tidak boleh menjadi anak Tuhan yang hanya berdiam diri saja. Kita tidak boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bersikap pasif. Tapi kita harus melakukan sesuatu tindakan sehingga kita menjadi anak Tuhan yang dipenuhi oleh kasih. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 17 dikatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ayat ini menunjukkan orang yang bersikap pasif, orang yang berdiam diri. Dia tahu harus berbuat baik, tetapi dia tidak melakukan tindakan apa-apa. Dikatakan ia berdosa. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan menjadi anak Tuhan yang pasif. Jangan menjadi anak Tuhan yang hanya berdiam diri. Tetapi mari kita mau sama-sama mengambil bagian di dalam pelayanan. Sekecil apapun juga, mari kita mau sama-sama ambil bagian dalam pelayanan. Kita bisa melayani bersama. Kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Sesuai dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Jadi jangan menjadi anak Tuhan yang pasif. Jangan menjadi anak Tuhan yang hanya berdiam diri. Karena dengan berdiam diri, kita tidak akan dapat menjadi anak Tuhan yang penuh dengan kasih. Kejarlah kasih itu. Yang ketiga, kejarlah kasih itu. Ini menunjukkan bahwa untuk menjadi orang yang penuh kasih, harus ada usaha. Kejarlah kasih itu. Untuk menjadi orang-orang percaya yang penuh dengan kasih, harus ada tindakan yang kita lakukan. Harus ada sesuatu yang kita kerjakan, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang penuh kasih. Apa yang kita lakukan? Yang pertama tentunya kita harus bersekutu dengan Tuhan. Untuk menjadi anak Tuhan yang penuh dengan kasih, kita harus bersekutu dengan Tuhan. Tuhan adalah sumber kasih. Tuhan adalah kasih itu sendiri. Jadi ketika kita bersekutu dengan Tuhan, maka kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup kita dipenuhi dengan kasih. Karena Tuhan ada di dalam kita, kita ada di dalam Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai yang kelima, di sana menunjukkan bahwa ketika kita bersekutu dengan Tuhan, kita ada di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam kita, maka kita dapat berbuah banyak. Saya bacakan Yohanes pasal 15 ayat 4 dan 5 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur,
Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi untuk menjadi anak Tuhan yang dipenuhi dengan kasih, kita harus bersekutu dengan Tuhan. Kita harus tinggal di dalam Yesus. Yesus tinggal di dalam kita. Karena Tuhanlah sumber kasih. Tuhanlah kasih itu. Di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan bersekutu dengan Tuhan, hidup kita dipenuhi dengan kasih Tuhan. Sehingga hidup kita bisa berdampak. Hidup kita bisa berbuah-buah. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, hidup kita dipenuhi dengan kasih Tuhan, sehingga hidup kita bisa berbuah-buah yang dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Jadi kita harus bersekutu dengan Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang dipenuhi dengan kasih. Yang kedua, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang dipenuhi dengan kasih, kita harus membuang segala dosa. Buanglah segala dosa, buanglah segala kejahatan, buanglah segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena hal itu memisahkan kita dari Tuhan. Hal tersebut membuat kita jauh dari Tuhan. Jadi kita harus membuang segala dosa, segala kejahatan, segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yesaya 59 ayat yang kedua dikatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Jadi dosa itu menjauhkan kita dari Tuhan. Kejahatan itu yang memisahkan kita dari Tuhan. Tuhan adalah sumber kasih. Tuhan adalah kasih itu sendiri. Untuk menjadi orang yang dipenuhi dengan kasih Tuhan, maka kita harus bersekutu dengan Tuhan. Dan untuk itu, kita harus membuang segala dosa. Kita harus meninggalkan segala kejahatan. Sehingga kita dapat bersekutu dengan Tuhan. Kita dapat menikmati kasih Tuhan. Allah adalah kudus. Ketika kita tidak meninggalkan dosa, ketika kita terus hidup di dalam dosa, ketika kita terus hidup di dalam kejahatan, ketika kita terus hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita terpisah dari Tuhan. Kita jauh dari Tuhan, sehingga kita tidak mungkin menjadi anak Tuhan yang dipenuhi dengan kasih Tuhan itu sendiri. Jadi kita harus membuang segala dosa, meninggalkan segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terhadap jemaat di Efesus, di dalam Wahyu pasal yang kedua, ketika jemaat di Efesus mereka kehilangan kasih yang mula-mula, Tuhan menegur mereka, Tuhan memerintahkan mereka supaya mereka bertobat, supaya mereka meninggalkan segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, supaya mereka meninggalkan dosa, meninggalkan kejahatan. Saya baca Wahyu pasal 2 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu, ingatlah,
betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Jadi jemaat yang ada di Efesus, mereka pada awalnya melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Mereka dipenuhi dengan kasih Tuhan. Tetapi dengan berjalannya waktu, mereka kehilangan kasih yang mula-mula. Sehingga mereka hidup tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan Tuhan memerintahkan kepada mereka supaya mereka bertobat, membuang segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga hidup mereka kembali dipenuhi dengan kasih Tuhan. Kalau mereka tidak bertobat, tidak membuang hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan datang, akan mengambil kaki diannya. Jadi kita harus membuang segala dosa, meninggalkan segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, meninggalkan segala kejahatan, sehingga kita dapat menjadi anak-anak Tuhan yang dipenuhi dengan kasih Tuhan. Yang ketiga, untuk menjadi anak Tuhan yang dipenuhi dengan kasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Jangan mencintai uang, jangan mencintai dunia, jangan mengasihi uang, jangan mengasihi dunia. Kita semua perlu uang, iya kita semua perlu uang, kita butuh uang. Tetapi jangan hati kita mencintai uang lebih dari segalanya. Jangan hati kita mencintai uang lebih dari mencintai Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa akar segala kejahatan adalah cinta uang. Ketika kita mengasihi uang, mengasihi dunia, itu akan menyebabkan kita tidak mungkin mengasihi Tuhan. Dan dengan demikian tidak mungkin kita menjadi anak-anak Tuhan yang dipenuhi dengan kasih Tuhan. Dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 24, saya akan bacakan, Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi dikatakan, kita tidak bisa mencintai Tuhan dan mencintai uang. Kita tidak bisa mencintai Tuhan dan mencintai dunia. Kita harus mengasihi Tuhan. Kita butuh uang, benar semua butuh uang, tapi jangan kita mencintai uang lebih dari kita mencintai Tuhan. Kita harus mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Tuhan adalah sumber kasih itu. Tuhan adalah kasih itu sendiri. Sehingga hidup kita dapat dipenuhi dengan kasih Tuhan ketika kita mengasihi Tuhan. Yakobus pasal yang keempat ayat yang keempat dikatakan di sana. Yakobus pasal 4 ayat yang keempat. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi orang-orang yang mencintai dunia, mengasihi dunia, firman Tuhan katakan, dia menjadikan dirinya musuh Allah. Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah.
ketika kita mencintai dunia, mencintai hal-hal yang duniawi, maka tidak mungkin kita menjadi anak-anak Tuhan yang dipenuhi dengan kasih Tuhan. Karena ketika kita mencintai hal-hal yang duniawi, maka kita menjadikan diri kita musuh Allah. Allah adalah sumber kasih, Allah adalah kasih itu sendiri. Kalau kita menjadikan diri kita musuh Allah, tidak mungkin hidup kita dipenuhi dengan kasih Allah itu sendiri. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15 dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi jelas ketika seseorang mengasihi dunia, maka di dalam hidupnya tidak ada kasih Tuhan. Kasih akan Bapa tidak ada di dalam diri orang tersebut. Ketika orang mengasihi dunia, orang tersebut tidak akan mengasihi Tuhan. Hidupnya tidak akan dipenuhi oleh kasih Tuhan karena mengasihi dunia ini. Jadi untuk menjadi anak-anak Tuhan yang dipenuhi dengan kasih Tuhan, maka jangan kita mengasihi, mencintai uang atau dunia ini. Tapi kita harus mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Memang kita perlu uang, tapi jangan kita mencintai uang. Jangan kita mengejar uang. Demi uang rela melakukan apa saja. Jangan kita mengasihi uang lebih dari kita mengasihi Tuhan. Jangan kita mengejar uang sehingga kita mengabaikan kebenaran. Dalam firman Tuhan ada contoh-contoh orang yang mengasihi dunia, sehingga orang tersebut tidak mungkin mengasihi Tuhan. Orang tersebut meninggalkan Tuhan. Kalau kita membaca di dalam firman Tuhan, ada Demas, karena mencintai dunia, sehingga meninggalkan pelayanan, meninggalkan Paulus. Karena mengasihi dunia, mencintai dunia. Dan tentunya dalam diri Demas tidak mungkin dipenuhi oleh kasih Tuhan itu. Karena dia lebih memilih dunia, lebih mencintai dunia. Dari murid-murid Tuhan Yesus, ada Yudas Iskariot, dia yang mencintai uang. Dituliskan dalam firman Tuhan, dia sebagai bendahara, dia sering mengambil uang kas yang dia pegang. Bahkan karena dia mencintai uang, dia menjual Yesus dengan 30 keping perak. Karena mencintai uang, mengasihi dunia, tidak mungkin hidupnya dipenuhi oleh kasih Tuhan. Jadi untuk menjadi anak Tuhan yang dipenuhi oleh kasih Tuhan, mari kita mau mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Jadi kasih itu sangat penting. Sebab itu kita harus mengejar kasih itu. Sekalipun kasih itu penting, namun tidak boleh karena kasih sehingga kita mengabaikan kebenaran. Kasih itu memang penting, tapi tidak boleh karena kasih sehingga kita mengorbankan kebenaran. Kasih harus berjalan bersama-sama dengan kebenaran. Tidak bisa kita menyatakan kasih sehingga kita mengabaikan kebenaran. Kita tahu di dunia ini ada banyak yang terjadi. Ada orang-orang yang berkata, kita harus mengasihi sesama kita, menerima mereka apa adanya. Memang benar, kita harus mengasihi sama kita, menerima mereka apa adanya. Tetapi karena kasih yang berlebihan sehingga mengabaikan kebenaran, sehingga ada orang-orang yang melegalkan LGBT, perkawinan sejenis
laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Karena apa? Karena mereka berkata, kita harus mengasihi sesama manusia, menerima mereka apa adanya. Mereka juga ciptaan Tuhan. Kita tidak boleh karena kasih sehingga mengabaikan kebenaran. Kalau kita mengasihi mereka, tentunya kita harus memberi, menasihati, memberitahu kebenaran kepada mereka. Itu kasih yang sesungguhnya. Jadi kasih tidak boleh mengabaikan kebenaran. Kasih tidak boleh mengorbankan kebenaran. Tapi kasih harus berjalan bersama-sama dengan kebenaran. Jadi tidak bisa dengan alasan kasih, maka kita melakukan dosa. Dengan alasan kasih, maka kita melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak boleh. Kasih harus berjalan bersama-sama dengan kebenaran. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kejarlah kasih itu. Harus ada usaha bagi kita, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang dipenuhi dengan kasih. Kasih adalah Allah sendiri. Dalam surat Yohanes dikatakan Allah adalah kasih. Sehingga kita harus berusaha menjadi anak-anak Tuhan yang hidup kita dipenuhi dengan kasih Allah. Sehingga hidup kita dimanapun kita berada bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Karena hidup kita dipenuhi dengan kasih Allah, kita bisa mengasihi sesama kita. Karena kasih Tuhan yang ada di dalam hidup kita, itu yang membuat kita bisa mengasihi, hidup di dalam kasih. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita minta supaya kasih dari surga, kasih Tuhan itu mengalir, memenuhi kehidupan kita, menjamah kita, merubah hidup kita, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan kasih. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita nyanyikan pujian kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari
kami dengan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Sehingga kami hidup di dalam kasih, di dalam rumah tangga kami, di tempat pekerjaan kami, dimanapun kami beraktivitas Tuhan, kami boleh hidup di dalam kasih-Mu. Kasih-Mu memenuhi kami, hidup kami dapat berbuah-buah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari nyanyikan pujian ini sebagai doa kita, permohonan kita, supaya kasih Tuhan mengalir memenuhi hati kita, memenuhi hidup kita. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang dipenuhi dengan kasih Tuhan, kasih dari surga. Haleluya, memenuhi tempat ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Kita katakan mengalir kasih dari tempat tinggi, dan dengan hormat Ibu Aryani maju ke depan memimpin kita dalam doa. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir Pagi hari ini hati kami penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk peringatan kasih-Mu bagi kami. Biar kami terus ingat dasar dari iman kami. Biar kami terus berpaut kepada Tuhan. Supaya kami dapat mempraktekkan kasih-Mu yang ada di dalam Engkau. Engkau sendiri adalah kasih itu.
Dan biar kami semakin hari semakin mengenal Tuhan. Semakin hari semakin meneladani apa yang Tuhan lakukan. Terima kasih Bapa di surga, tolong kami jemaat-Mu, tolong kami anak-anak-Mu untuk dapat melakukan firman Tuhan. Sungguh kami rindu menjadi umat Tuhan yang penuh dengan kasih, yang dapat berdampak terhadap sekitar kami. Tolong Tuhan, urapi kami, kekuatan-Mu ada dalam hidup kami. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Kami percaya Roh-Mu ada bersama kami, menolong kami dalam setiap usaha kami untuk melakukan firman Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan terus pakai hidupnya menjadi alat yang sangat berguna bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah menerima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk ibadah yang dapat kami lakukan pada hari ini. Kami tahu ada kekuatan yang baru Engkau berikan buat kami. Biarlah firman-Mu, Roh-Mu menuntun kami dalam jalan-jalan hidup kami menjadi anak-anak Tuhan yang penuh kasih dan membagikan kasih bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapa dalam surga, kami berdoa sekali lagi menyerahkan setiap kehidupan kami dalam tangan-Mu, terutama dalam masa-masa pandemi hari-hari ini. Kami mohon kemurahan-Mu Tuhan, perlindungan dari Tuhan ada bagi setiap kami, umat-umat-Mu, para pelayan-pelayan-Mu, pada hamba-hamba-Mu. Tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Berikan perlindungan kepada setiap kami, kesehatan, kekuatan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu yang akan datang, apapun yang kami kerjakan, biarlah Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memberkati. Terus kami berdoa bagi pemerintah dan negara kami. Biarlah hikmat yang dari Tuhan menyertai mereka. Belas kasihan-Mu ada bagi negara kami. Dan kami percaya menyerahkan kehendak yang terbaik bagi Tuhan atas negara kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Biarlah berkat-Mu menjadi bagian setiap kami yang hadir pada hari ini. Kami terima berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita pulang membawa berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari anak-Nya di dalam persekutuan, penghiburan, kekuatan, perlindungan dari Allah Roh Kudus ada menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Dan setiap kita yang percaya, mari katakan amin. Selamat.